Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Darul Cinere yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa bertemu di sini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita bahas berkaitan dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi fi fadilati birril walidain. Jadi keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibu bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Jadi ayat ini adalah surah An-Nisa ayat 36 berkaitan dengan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa an Amir bin Rabi'ah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan shallat alaihi al-malaikah kama shalla alayya falyukhallil min dzalikal 'abd aw yuqtil. Jadi man shalla alayya salatan shallat alaihi al-malaikah. Jadi barang siapa yang mengucapkan selawat sekali saja pada Rasulullah, salat alaihi malaikah, maka langsung malaikat itu berselawat. Dan selawatnya itu pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang membaca selawat. Jadi kalau kita baca selawat, kemudian apa? Malaikat juga baca selawat. Selawatnya malaikat itu pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang membaca. Qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Orang tua. Jadi yang terakhir di situ fala taqul lahumā uff. Janganlah kau berkata kepada kedua orang tuamu. Uff itu dalam bahasa Indonesia artinya
Jadi kalau orang tua apa nyuruh sampai lagi bilang kagak mau gitu ya, aja kagak nggak boleh. Contoh istri minta diajak kondangan, terus bebarengan orang tua minta diajak kemana? Minta ajak ke pasar misalnya gitu. Pilih mana? Sekarang. Pilih bini. Pasti. Mau belakang mak itu. Jadi fala taqul lahuma uff, janganlah engkau berkata kepada kedua orang kata-kata apa? Itu artinya apa sih? Enggak mau. Iya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Gitu ya. Wala tanharhuma, dan jangan apa? Membuat atau menghardik ya. Wa tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua itu adalah yang memelihara kita ketika kita masih kecil gitu Bapak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anam qala ubudu ar-rahman ay afriduhu bil ibadah li'anal mustahiqqu lil 'ibad wallahu ta'ala. Jadi ubudu ar-rahman, sembahlah Tuhanmu, karena yang patut disembah itu hanya apa? Hanya Allah ta'ala. Faman asyraka fi ibadati rabbih, barang siapa yang berserikat dalam beribadah kepada Allah, artinya apa? Dia percaya sama Allah tuh setengah-setengah gitu. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la yaqbalu minhu amal, maka amalnya itu tidak diterima. Jadi Pak ya. Jadi kalau orang yang bersekutu musyrik kepada Allah, ibadahnya itu nggak diterima. Baik apa? Salatnya, hajinya, sedekahnya, itu Allah nggak terima. Kenapa? Karena memang sia-sia bahasanya. Jadi malaikat Raqib itu cuma nulis. Kenapa? Karena dia menduakan Allah. Jadi selain Allah, dia percaya Allah. Tapi apa? Masih ada yang lain dia percaya selain Allah gitu loh Pak. Makanya apapun itu kita kembalikan kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faman asyraka fi ibadati rabbih syai'an, barang siapa asyraka itu menunjukkan Allah. Barang siapa yang bermusyrik dalam beribadah kepada Tuhannya, barang siapa yang asyraka berbuat syirik beribadah kepada Allah dengan yang lain, la yaqbalu minhu amal, maka Allah tidak terima amal ibadahnya. Makanya ini Pak kita harus hati-hati benar ya. Harus hati-hati. Misalnya ada orang pengen kaya, dia datang ke mana itu? Kemana? Pengen kaya, Gunung Kawi. Terus ada itu teman saya dulu, dia ceritanya gini Pak. Jadi dia dagangannya laku, dia bawa apa itu? Ada pulpen Pak, maaf ya, pulpen itu cuma isinya kayak keris kecil gitu. Ya. Itu musyrik itu Pak. Ada juga yang pengen
jualannya laku, dia panggil apa itu? Panggil jin. Jin, nunggu di mana? Nungguin di situ. Ya, nungguin di situ. Biar supaya apa tuh? Biar supaya orang pada tertarik. Biar dia kaya cepet, dia minta yang kayak gitu. Itu sedekahnya itu kagak diterima Allah. Mau sedekahnya kayak apa itu banyaknya nggak bakal diterima. Karena dia mensekutukan musyrik. Dia ada sembahan dia selain apa? Selain Allah gitu, Pak. Jadi, faman asyraka fi ibadati rabbi syai'an la yaqbalu minhu 'amal wa huwa fil akhirah minal khasirin. Orang yang seperti itu di akhirat apa? Rugi, Pak. Rugi itu. Karena kalau kita lihat cerita kaitannya dengan ada itu setan-setan yang tukang ngintip-ngintip di Pak. Di Lauhil Mahfuz itu, di atas ya. Wallah itu setan yang tukang ngintip itu. Jadi misalnya nih, bentar sih ini bulan ini dia akan kaya nih gitu ya. Misalnya gitu. Akan dapat rezeki yang banyak. Nah, itu setan yang tadi itu apa? Ngintip gitu dia. Dikabarin sama setan yang ada di bawah, ntar si ini mau dapat rezeki yang banyak. Bagaimana caranya supaya dapat rezekinya itu menjadi haram? Bagaimana caranya? Begitu, Pak. Apakah dengan cara mencuri? Apakah dengan cara bohongin ataupun lain sebagainya? Padahal di sana udah ada itu. Udah apa? Udah ditulis tahun ini nih Bang Belong misalnya gitu, dia mau dapat duit. Gitu kan? Nah, setan yang tadi nih ngintip nih. Yang ngintip tadi ceritanya gimana supaya Bang Belong ini dapat rezekinya tapi rezekinya enggak halal gitu loh. Padahal yang namanya rezeki udah apa? Udah Allah tentuin itu. Makanya kadang kita kan jadi orang kadang suka apa ya? Suka kagak senang sama rezeki orang. Biarin aja. Kalau dapat borongan ya marah. Juga menang. Biarin aja. Ada kan orang itu dapat borongan, orang dapat duit, dia yang marah. Biarin aja. Orang kan dihitung-hitung gaji lu berapa, begitu biarin aja, Pak. Qala Allah Ta'ala la in asyrakta la yahbitanna 'amalak wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau mensekutukan Allah, asyrakta, maka layak kita amal ibadah kita itu akan apa? Dihapus. Amal sholat sunnah, amal zakat dihapus. Kalau masa dikosongin itu amal ibadah kita, Pak. Tapi dosa terima gitu. Makanya hati-hati nih kita nih. Zaman-zaman sekarang kan kita zaman corona ini, zaman lagi kagak punya duit. Ya Pak ya, kalau nggak punya duit ya sama kita nggak punya duit. Jadi jangan apa, salah kita. Kalau yang dulu pernah gitu gimana ya udahlah taubat sama mumpung apa, mumpung masih gitu. Ya Allah dulu saya masih muda. Saya kalau jualan saya datang dulu ke rumah dukun biar supaya apa, jangan saya lah istighfar. Kemarin kan kita bahas kayaknya dengan istighfar, bahas siapa istighfar, banyak istighfar, rezeki akan datang sendiri. Benar Pak? Dosa kita diampuni, kemudian rezeki akan datang sama kita Pak. Namun yang namanya rezeki itu bukan apa? Bukan hanya sekedar uang gitu. Kita sehat juga rezeki gitu. Kalau kemarin kita susah banget ke masjid karena sakit, kaki ini sakit. Tapi sekarang apa? Meskipun nggak punya duit kita apa? Bisa ke masjid. Itu kan namanya rezeki juga.
engkau mensekutukan Allah, maka apa? Layak bitana, maka amal itu akan dihapus semua, Pak. Amal dari dulu, dari piak-piak kita apa itu? Kita lakukan itu. Misalnya orang nih ya, pas sudah 50 tahun dia musyrik, itu amal yang dulu itu akan apa? Amal hajinya dihapus. Kira-kira kalau udah umur 50 tahun, jauh sama mati apa dekat sama mati? Dekat sama mati. Iya, emang dekat sama mati kalau 50. Sampai lagi apa? Yang 60. Yang lagi yang udah yang lebih dari 60 begitu. Nah, fa'alal aqil ayyukhlisa fi ibadati rabbih. Jadi orang yang berakal itu kudu apa? Kudu ikhlas dalam beribadah. Ayyukhlisa fi ibadati rabbih. Ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan gitu, Pak. Sama-sama kita belajar apa nih? Belajar Pak. Jadi kan namanya belajar ya terus gitu loh, Pak. Sama kita ke masjid ya terus ngaji terus, insyaallah Pak, Allah akan berikan rahmat pada kita. Itu tadi. Jadi lain asyrakta la yahbitanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Fa'alal aqil ayyukhlisa fi ibadati rabbih. Jadi orang yang berakal harus benar ikhlas dalam memurnikan dalam ibadah. Jadi ibadah itu bukan karena yang lain, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang ingin ketemu sama Allah gitu ya, falyamal 'amalan shalihan, maka dia berbuat amal yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan apa? Mensekutukan Allah dalam beribadah pada apapun. Zubdatul wa'idin yuqalu lil walid 'alal walad asyratu huquqin. Jadi katakan yuqalu lil walid 'alal walad asyratu, hak orang tua terhadap anaknya ini ada 10. Yang pertama adalah at-ta'am in ihtaja. Jadi kita kasih makan orang tua jika apa? Jika dia membutuhkan. Kadang kita orang tua udah meredeh baru kita kasih. Masa dari kecil sampai sekarang kita nggak tahu orang tua kita itu sukaannya apa? Tahu nggak, Pak? Tahu kan? Ya. Jadi kita kudu tahu kesukaan orang tua kita itu apa. Makanya at-ta'am ini saja. Jadi kita wajib kasih makan jika dia butuh, memerlukan. Wal khidmah ini saja. Kemudian apa? Khidmah itu artinya membantu. Itu tadi, orang tua pengen kemana ya kita harus apa? Harus turutin gitu loh. Itu kan berarti hak orang tua, kewajiban apa? Wajib, Pak. Coba kewajiban itu ditinggal, dosa kita. Kemudian wal ijabah indah, menjawab jika dipanggil. Kan gitu. Wal ijabah indah, menjawab jika dipanggil. Wal ita'ah in amara ghairu ma'siyah. Kemudian taati perintahnya jika dia memerintahkan sesuatu yang bukan maksiat, harus kita ikut. Kemudian watakan ma'hu bil layyin dunal ghilzah, berbicara dengan orang tua itu harus apa? Lemah. Dunal ghilzah, ghilzah itu artinya kasar. Ini ada orang sama emaknya, bapaknya digentak-gentak.
udah kacau yang gitu. Ya, kalau udah kayak gitu gak apa-apa. Kacau itu. Buat takalu ma'bil layin dunal ghillah. Jadi bicara dengan orang tua itu harus apa? Lemah. Wa in ihtata ila al-qismah kasab. Wa in qudira alaih. Jika apa orang tua butuhkan pakaian kiswah, ya beliin. Paling kalau orang tua itu pakainya apa sih yang dia mau paling? Hah? Gamis. Itu apa yang itu? Orang tua ya paling dia minta kain. Paling juga kaos oblong apa peci. Oh. Iya udah penyapan seperti itu. Lebaran Baju koko kan mahal ya. Girang banget tuh ya. Kalau dulu orang tua tuh pakainya tuh yang apa? Kalapangsi tuh. Iya. Jadi apa? Wa ini tada ilal qismah kasahu. Jadi orang tua pengen dibeliin pakaian dia beliin. Namanya kalau orang tua mah paling dibelinya kagak yang mahal-mahal dah. Enggak ada kaos oblong aja. Kalau soblong di bawah 100 kan. Di bawah. Iya, kagak. Koko mahal. Koko mahal, Bang. Kalau kaos oblong Bang itu di bawah 100. Bergirang tuh orang tua. Kalau gak beli kali giginya pada kagak ada. Kemudian wal masyuq falqah. Jadi kalau orang tua jalan jangan di depan. Jalannya di belakang kita gitu loh. Itu udah pasti ketinggalan coba dah. Iya. Ini orang tua jalannya di depan anaknya. Ya ketinggalan nenek. Gurunya apa? Paling enggak diapain tuh? Sampingnya di depan, ayo jalan gitu ya. Jalan Pak. Pak, kalau dihitung-hitung ya, kalau sekarang orang tua kita nggak bisa jalan, jalannya pelan, kita kagak gendong kan? Kalau dulu kita waktu kecil diapain? Gendong aja ya. Gendong. Ini anak lambat banget. Diapain itu orang tuanya? Gendong. Diraup tuh pantatnya, bokong dah. Bokong, sewot banget orang tua, betul lambat banget. Nah coba sekarang kita ada orang tua begitu, kira-kira begitu kagak? Gentak. Lama jalan gitu dah. Ya, lama banget. Ya ampun jalan lelet banget. Ya, dulu kita masih kecil. Dulu waktu kecil kita kagak digentak tuh orang tua. Digentak kagak? Ya, kagak gitu terlalu pantatnya. Dukung tuh. Sekarang begitu. Meski aku jalan lelet banget, cuma jalan muncul duluan. Ini curhat apa kami? Hah? Curhat. Udah jalan pergi. Allahu Akbar. Bisa begitu. Udah bapak mau jalan lama, di rumah. Ya. Jadi nggak wal masyu khalfa. Jalan itu di belakang kita. Orang tuh. Wal yarda lahu bima radiya li nafsi. Jadi kalau ngasih sesuatu yang kira-kira kita seneng gitu loh. Ini sesuatu yang kita kagak seneng dikasih sama orang tua. Jangan. Makanan sisa orang tua yang dikasih. Iya. Allah. Gitu ya. Wal yarda lahu bima radiya. Kalau ngasih orang tua yang kita masih senang gitu loh. Wal ikrah lahu bima yukrahu li nafsi. Jadi kalau yang nggak senang dia nggak senang, kira kita kagak senang jangan dikasih, pokoknya bangsa begitulah. Ya. Makan kagak enak, kasih sama orang tua. Kemudian yang selanjutnya, wa du'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsi. Gitu. Jadi kita berdoa untuk apa? Supaya orang tua kita diampuni. Jadi wa du'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsi. Jadi apabila kita minta untuk diri kita, wajib pun apa? Untuk orang tua kita, Pak. Jadi kita doa nih untuk diri kita, juga wajib doa itu untuk orang
Makanya ada yang mengatakan doa Rabbil firli itu wajib. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada Rabbil firli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya dan kedua orang tua gitu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah dia sebagaimana dia waktu kecil saya dikasihani dengan orang. Jadi insya Allah kalau 10 perkara ini kita lakukan, insya Allah kita hidupnya akan gitu Pak. Hidup akan. Jadi selagi kita masih ada punya orang tua, tolong jangan sampai kita itu benci sama orang tua, jangan. Kagak apa Pak? Kagak bakal selamat dunia. Meskipun dia itu ibadahnya kayak apapun gitu. Orang rajin banget ibadah, misalnya sedekahnya juga rajin sama siapa, tapi sama orang tuanya dia misalnya lupa sama orang tuanya, kemudian orang tuanya kesal tuh, gitu. Itu tadi. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada apa? Murka kedua orang tua kita. Makanya kita usahakan supaya apa? Orang tua kita ini jangan kesel sama kita. Walaupun kadang memang sudah tua itu suka ngeselin gitu ya. Ya wajar lah, kita juga waktu kecil kan suka ngeselin orang tua kita. Kalau minta apa-apa kita goseran ya. Goseran kan gitu, borong banget. Orang tua kita sekarang minta sesuatu sama kita, kira-kira goseran kagak tuh dia? Agak gitu Pak ya. Jadi ini sedang niatkan kita semua, tolong yang masih punya orang tua, yang masih hidup kan gitu ya. Kalau sudah meninggal dunia, sama-sama Pak, kita muliakan orang tua kita hormati orang tua kita. Kalau masih hidup, kebutuhan dia kita jamin lah bisa kita. Kalaupun sudah meninggal dunia, jangan sampai Pak, kita lupa untuk membacakan doa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal hamda rabbana wa lana ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dinil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.